Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini berjumpa lagi bersama dengan Saya Paridi. saya Nuri dan saya Bu Resti. Kita akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus Semangat! ke PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita simak pantun berikut. Buah pepaya, buah mengkudu. Buah mengkudu dibuat untuk jamu. Jika saudara menuntut ilmu, tuntutlah tak jemu-jemu. Rupanya ada si kura-kura besar dari seekor labu. Gunanya ilmu tiada tara, bekal manusia di atas bumi. Anak kepiting di dalam bubuk. Bubuk terbuat dari bambu. Sangat penting namanya ilmu, merubah dunia menjadi maju. Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dapat berjumpa kembali dan belajar bersama-sama dalam pembelajaran daring ini ya anak-anak. Baik, Alhamdulillah tidak terasa kita sudah menuju sampai di pembelajaran terakhir yaitu subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Mohon diperhatikan baik-baik dan disimak penjelasan Bapak Ibu Guru. Baik, sebelum dimulai, Bu Nuri akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita akan mengenal tata tertib di sekolah. Bagaimana sih tata tertib di sekolah itu apa saja sih? Meskipun kalian itu sudah pada tahu, tapi kita akan mendalami lagi mengenal tata tertib sekolah ini. Kemudian yang kedua, menulis kalimat dengan huruf tegak bersambung. Nah, kalian ini sudah terbiasa ya nak ya. Dari kelas 1 itu sudah belajar atau sudah menulis dengan huruf tegak bersambung, yaitu pada pelajaran keterampilan menulis. Kemudian yang ketiga, melakukan permainan dengan gerak berlari. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Riki. Ya, yang terakhir menggunakan alat ukur berat. Karena kita pembelajaran di tema 6 ini alat ukur berat ya. Berarti sudah pasti kita belajarnya menggunakan alat ukur berat. Selanjutnya, silakan dibuka buku paket halaman 83. Sudah? Baik, yuk kita baca bersama-sama. Di perpustakaan ada banyak buku yang dapat dipinjam. Ada buku ensiklopedia, buku cerita, dan buku lainnya. Ahmad membaca buku ensiklopedia binatang. Ada pengetahuan cara merawat di buku itu. Melanie membaca buku cerita fabel. Buku cerita dapat menjadi hiburan. Di perpustakaan ada tata tertib yang harus dipatuhi. Semua pengunjung harus tenang saat di perpustakaan. Tas harus dititipkan kepada petugas. Jika hendak meminjam buku, buku yang dipinjam dan dikembalikan akan dicatat pada kartu anggota. Nah, coba kalian kita ingat-ingat kembali yuk ketika di sekolah itu di perpustakaan, ya kan? Pasti salah satu dari anak-anak kelas 2 ini sudah sering ke perpustakaan nih ya kan, entah sering membaca buku cerita, buku ensiklopedia, apapun itu. Nah, di dalam perpustakaan itu juga harus ada tata tertib yang harus dipatuhi. Salah satunya adalah pengunjung di perpustakaan itu harus tenang. Tenang itu apa Bu? Tidak boleh berisik. Kenapa nggak boleh berisik? Karena mengganggu teman yang lain. Yang namanya di perpustakaan hanya membaca ya. Perpustakaan tempatnya untuk membaca, bukan untuk ngobrol, bukan untuk bermain, bukan. Maka dari itu tata tertibnya harus tenang ya. Tidak boleh mengganggu pengunjung yang ada di perpustakaan. Kemudian jika ingin meminjam buku atau mengembalikan, itu juga harus lapor kepada petugas perpus. Nah, nanti akan dicatat nih sama kalau di sekolah kita ada Pak Agus ya. Nanti dicatat oleh Pak Agus.
Misalkan meminjam buku, aku ingin meminjam buku bahasa Indonesia nih Pak. Nanti dicatat pakai kartu anggota. Kalian ini sudah otomatis sudah mempunyai kartu anggota perpustakaan karena kalian adalah siswa-siswi Al-Amanah, sudah pasti tercatat dalam anggota keperpustakaan. Baik, alhamdulillah sampai di sini tentang tata cara perpustakaan ya Nak. Kemudian kita lanjutkan halaman 85. Nah, membaca cerita tentang cara merawat hewan peliharaan. Merawat apa nih sekarang nih? Kalau kemarin di subtema 3 dan 4 merawat ayam ya. Sekarang cara merawat kucing. Wah, bagaimana nih? Siapa yang punya kucing di rumah? Pasti banyak sekali. Yuk kita baca bersama-sama. Ana ingin memelihara kucing seperti Melanie. Ana meminta izin kepada ayah dan ibunya. Ana diizinkan memelihara kucing dengan syarat Ana harus mematuhi tata tertib memelihara kucing. Nah, lihat nih ada percakapan nih. Ana bilang sama ayahnya, boleh ya aku memelihara kucing. Kata ayahnya menjawab, boleh asal kamu selalu tertib merawatnya. Nah, coba lihat cara merawat kucing. Lihat di sampingnya. Yang pertama, menjaga kebersihan kandang dan bak pasir. Ya, karena ketika kucing ini buang air besar, ya itu cara menghilangkan, cara membersihkannya dengan apa? Dengan pasir. Pasti yang punya peliharaan kucing ini sudah tidak asing lagi. Pasti ada pasir ya di kandang kucing ini. Kemudian memperhatikan makanan dan minuman kucing sudah pasti. Memberi makan kucing juga tidak asal-asalan. Kita harus tahu dulu nih, kucing itu makanannya apa ya? Jangan dikasih kucing nanti makanan kucing dikasih misalkan wortel. Wortel makanannya hewan apa? Kelinci. Terus kucing makanannya apa? Ikan, daging, ayam ya. Itu harus diperhatikan makanan dan minumannya. Kemudian memandikan kucing seminggu sekali, ini sudah pasti. Kalau tidak dimandikan, sama seperti kita. Kalau kita nggak mandi, pasti akan bau tidak sedap. Jangan ya Nak ya. Nah, hewannya ini juga harus dianggap seperti kita memelihara hewan kesayangan ya kan, karena hewan itu juga termasuk makhluk hidup, apalagi kucing ini salah satu hewan yang disukai Rasulullah. Kemudian membawa ke dokter jika sakit dan perlu divaksin sudah pasti. Kemudian memperlakukan kucing dengan baik ya. Yang terakhir, memberikan lingkungan yang nyaman untuk kucing. Kalau perlu kalian tambahkan untuk tempat tidur kucing, silahkan. Itu untuk tambahan saja ya kan. Karena kita juga perlu untuk memberikan kenyamanan. Kalau hewan ini sudah nyaman dengan kita, insya Allah kita nih akan berinteraksi dengan hewan ini dengan mudah ya kan. Nanti hewannya ini juga akan merasakan, oh ini kasih sayang seorang yang merawat dia nih. Nah, makanya kita juga harus perlu memberikan kenyamanan pada hewan peliharaan. Baik, alhamdulillah sampai di sini penjelasan Bu Nuri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Riki dan Bu Resti. Silakan Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah ketemu lagi di pembelajaran kali ini, yaitu di pembelajaran 5 dan 6. Terima kasih Bu Nuri atas penjelasan sebelumnya. Baik anak-anak, kita akan mulai yuk. Silahkan dibuka halaman 86. Oke. Kita akan sama-sama membaca. Dan kita harus membiasakan dengan tulisan tegak bersambung agar terbiasa. Ingat, bisa karena biasa. Yuk kita mulai ya anak-anak ya. Kita minta sama Allah semoga dimudahkan dan pastinya dimudahkan. Ya Fattah iftah lana babak waj'alna min jumlatin ahbabak. Oke, siap? Oke, kita akan membaca bersama-sama. Agit dan kucing-kucingnya.
Agit memiliki 3 ekor kucing. Nama mereka Winnie, Willy, dan Timmy. Winnie memiliki bulu berwarna coklat. Willy memiliki bulu berwarna putih. Timmy memiliki bulu berwarna belang putih dan hitam. Ketiga kucing itu sahabat Agit di rumah. Agit dan kucing-kucingnya selalu bermain bersama. Jika Agit ke sekolah, kucing-kucingnya menunggu di rumah. Jika Agit pulang sekolah, mereka duduk di teras menyambutnya. Tidak bosan mereka bercanda seperti sahabat. Jika Agit sedang belajar, mereka akan setia menunggu di sampingnya. Memiliki kucing peliharaan akhirnya membuat Agit sadar. Memiliki binatang peliharaan sangat menyenangkan. Sahabat tidak selalu teman sekolah. Sahabat tidak selalu teman bermain di rumah. Binatang peliharaan juga bisa menjadi sahabat. Subhanallah ya. Kalau kita perlakukan dengan penuh kasih sayang hewan peliharaan kita, maka hewan tersebut akan sayang sama kita. Dan pastinya dia akan mengerti akan keadaan kita kalau kita ajak bermain-bermain dan tidak pernah menggigit. Ya, itu namanya hewan peliharaan yang jinak dan bisa dijadikan sahabat. Oke anak-anak, paham semuanya ya? Insya Allah. Kalau kalian pernah dengar irhamu man fil ardi yarhamka man fis sama. Jika kita berkasih sayang yang ada di bumi, maka Allah Subhanahu wa taala beserta malaikatnya akan sayang sama kita. Di muka bumi ini banyak ya. Selain manusia ada apa? Ada tumbuhan, ada apa lagi? Ada hewan ya. Kalau kita berkasih sayang sama seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi, maka Allah beserta malaikatnya pasti akan sayang sama kita. Sebagaimana sering kita dengar kan, segala sesuatu harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kayak kita belajar nggak baca basmalah, nggak dibilang ibadah, nggak bermanfaat ilmunya. Semuanya harus disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitupun dalam berkasih sayang. Kalau kita berkasih sayang, maka Allah akan kasih sayangnya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku sekalian, sekarang dibuka halaman 89. Melakukan lomba lari jarak pendek. Lari merupakan salah satu jenis gerak lokomotor atau gerak disertai perpindahan tempat. Istilah lain lari jarak pendek adalah sprint. Ada 3 jarak lintasan yang dilombakan pada lari jarak pendek, yaitu lari jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Nah, perhatikan caranya ya. Kalian ambil posisi sebelum lari. Posisi 1 siap, bersiap. Posisi 2, lalu kalian 3 langsung lari. Nah, coba lakukan lomba lari jarak pendek. Siswa putra melawan siswa putri melawan siswa putra, dan siswa putri sama lawan putri. Catatlah waktu yang diperlukan untuk mencapai garis finish. Tapi karena dalam jaringan ini kamu bisa sama teman kamu, kalau nggak ada teman ya sama adik boleh, sama kakak juga boleh lakukan ini. Tidak harus 100 meter ya nak, karena kalau rumah kita ya mungkin kalian ada rumah yang 100 meter ya. Ya kalau ya enggak ya yang penting lakukan lari jarak pendeknya kamu benar ya. Kalau memang enggak cukup bisa juga di luar, tapi keadaan seperti ini tetap pakai masker ya.
pakai masker, dan setelah keluar dari rumah cuci tangan pakai sabun, cuci kaki juga. Oke, bisa kamu lakukan ya nak ya. Lakukan ini dengan baik, insya Allah akan jadi anak sehat dan kuat. Amin ya robbal alamin. Baik, setelah itu kita buka halaman 92. Mendiskusikan tata tertib di sekolah. Baik, sebelumnya tepuk semangat. Semangat. Kalau kau senang hati sebut Allah. Kalau kau senang hati sebut Allah. Allah. Kalau kau senang hati, dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati sebut Allah. Allah. Kalau kau senang hati sebut takbir. Allahu Akbar. Kalau kau senang hati sebut takbir. Allahu Akbar. Kalau kau senang hati, dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati sebut takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bangkit ya Allah. Bangkit semangat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan mendiskusikan tata tertib di sekolah. Di sekolah ada tata tertib untuk menjaga kebersihan. Semua murid harus menaati dan melaksanakan tata tertib itu. Untuk melaksanakan tata tertib, di kelas diadakan regu piket. Tugas regu piket adalah membersihkan lingkungan kelas agar selalu bersih dan rapi. Semua siswa mendapat tugas regu piket. Ada yang menyapu, membersihkan papan tulis, serta merapikan meja dan kursi. Ada juga yang menyiram tanaman. Siswa yang tidak melaksanakan piket akan diberi sanksi oleh wali kelas. Nah, ini hasil daripada mendiskusikan tata tertib di sekolah, ya. Jadi diadakan tata tertib agar kita melaksanakan dengan baik, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, rapi, ya, dan membuat nyaman belajar di sekolah kita. Baik anak-anak. Kak, Pak, kan aku di rumah. Baik, bisa kok mendiskusikan tata tertib di rumah. Ya. Di rumah kita lakukan tata tertib juga. Melakukan kebersihan, kerapihan, dan menciptakan rumah yang sehat. Baik anak-anak. Bisa dilakukan hal ini semuanya? Oke, baik. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pastinya kalian adalah anak-anak hebat karena penuh semangat menjalani pembelajaran dalam jaringan ini. Terima kasih juga kepada Bu Nuri yang telah menjelaskan sebelum Pak Riki. Dan setelah ini dilanjutkan oleh Bu Resti. Terima kasih Bu Resti. Silakan Bu Resti melanjutkan. Terima kasih Pak Riki atas penjelasannya. Baik anak-anak, dibuka buku paketnya halaman 94. Sudah? Oke, baik. Nah, di halaman 94 kita akan menyusun kata menjadi kalimat. Ya. Diperhatikan perintahnya. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Lalu gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Yang ketiga, gunakan huruf tegak bersambung. Nah, di sini ada kata-kata tetapi masih belum berurut, nak. Nah, nanti kamu urutkan atau kamu susun menjadi kalimat ya. Tapi tulisnya itu menggunakan huruf tegak bersambung. Diperhatikan juga huruf kapitalnya dan juga tanda bacanya ya, nak ya. Oke, perhatikan contoh. Di sini ada kata membaca, susi, cerita, buku. Nah, setelah disusun menjadi sebuah kalimat. Susi membaca buku cerita. Nah, di sini ditulis menggunakan huruf tegak bersambung.
Susi. Susi ini nama orang ya, berarti S-nya besar. Seperti itu ya nak ya. Lanjut, diperhatikan nomor 1. Perhatikan nomor 1. Ibu mengerjakan Lani PR membantu. Jadi kalimatnya seperti apa? Ibu membantu Lani mengerjakan PR. Ibu. I-nya besar ya nak ya, karena awal kalimat. Ibu membantu Lani. L-nya besar karena nama orang. Ya, ibu membantu Lani mengerjakan PR. P dan R besar karena itu adalah sebuah singkatan. Nah, jadinya seperti ini. Ibu membantu Lani mengerjakan PR. Biar kelihatan, Buresi perbesar. Nah, lanjut yang kedua. Nomor 2, datang ke sekolah Udin dan Beni tepat waktu. Nah, susun kalimatnya jadi Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. Udin, U-nya besar ya nak, karena nama orang. Udin, dan-nya kecil. Beni, B-nya besar karena nama orang. Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. Oh ya, mohon maaf nah, ada yang ketinggalan. Jangan lupa ya, gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Lalu titik. Nah, nomor 2 juga titik. Sebentar ya, Bu Resti besarkan dulu hurufnya agar mudah dibaca. Nah, ini ya. Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. Nah, jangan lupa titik di akhir kalimat. Selanjutnya, Dayu suka menyontek. Tidak. Berarti setelah disusun menjadi Dayu tidak suka menyontek ya. Dayu nama orang, berarti D-nya besar. Dayu tidak suka menyontek. Jangan lupa dikasih titik di akhir kalimat. Nah, seperti ini kalimatnya. Setelah disusun, Dayu tidak suka mencontek. Nah, paham ya nak ya? Bisa ya, insya Allah mudah. Oke, selanjutnya dibuka buku paket halaman 95. Sudah? Baik, nak. Di halaman 95 ini kita akan mengamati jenis-jenis timbangan. Ya, Betty sedang sakit. Melanie membawa Betty ke dokter. Beberapa hari ia tidak mau makan. Badannya panas dan lemas. Dokter menimbang Betty. Berat badan Betty turun 1 kilo. Dokter melihat mulut Betty. Kata dokter, Betty terkena radang. Dokter menyuntik Betty dengan obat. Apakah kamu juga pernah menimbang badanmu? Berapa berat badanmu? Timbangan apa yang digunakan untuk mengukur berat badan? Coba tunjukkan. Nah, diperhatikan nih gambarnya nih. Ya. Di sini ada Melanie, Betty, dan juga dokter. Nah, ini Betty sedang ditimbang oleh dokter. Nah, perhatikan timbangannya ya nak ya. Nah, ini adalah timbangan yang digunakan untuk
mengukur berat badan Betty. Nah, diperhatikan di bawah sini ada macam-macam timbangannya, nah ya. Nah, ini ada timbangan seperti ini. Ini biasanya kita temukan di posyandu. Ini untuk menimbang anak bayi. Ya. Lalu yang ini, yang B ini, nah ini yang biasa kita gunakan untuk menimbang berat badan kita ya. Lalu yang ketiga nih yang C. Nah, ini untuk mengukur berat badan. Nah, ini juga untuk nimbang berat. Bisa untuk mengukur berat makanan, hewan, dan lain-lain. Selanjutnya, oke, di sini ada soal latihan. Kamu diminta untuk membandingkan mana yang lebih berat ya. Oke, sebelum itu dibaca dulu perintahnya. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Binatang apa yang lebih berat timbangannya menurut pikiranmu? Berikan tanda centang atau checklist. Oke, nomor 1, gambar nomor 1. Di sini ada kambing dan ayam. Kambing dan ayam. Beratan mana, Nak? Pinter. Lebih berat kambing ya. Berarti kambing ini kita kasih checklist. Kita kasih checklist. Nah, lalu gambar kedua ada ayam dan sapi. Ayam dan sapi, timbangannya beratan mana, Nak? Pinter, lebih berat sapi. Maka sapi kita kasih tanda checklist. Di kotaknya kita kasih tanda checklist. Oke, kita kasih tanda checklist di kotak sapi. Nah, selanjutnya nih, gambar ketiga. Ada gambar kambing dan juga kelinci. Nah, kira-kira beratan mana, Nak? Kelinci atau kambing? Iya, lebih berat kambing ya. Maka kita kasih tanda checklist di kotaknya. Oke, paham ya, Nak ya? Insya Allah mudah. Baik, itu saja yang dapat Bu Resti jelaskan. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Nuri, Pak Riki, dan juga Bu Resti. Jangan lupa sering-sering membaca dan sering-sering berlatih di rumah ya, Nak ya. Agar kamu semakin lebih paham lagi. Jadi, jika ada yang mau ditanyakan, bisa kamu tanyakan ke Pak Riki, Bu Nuri, atau Bu Resti ya, Nak ya, mengenai pembelajaran hari ini. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Amin. Semoga kalian sehat semua ya. Amin. Ingat pesan Ibu 3M. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.